wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita kembali lagi dengan Ibu dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke? Kita manusia berdoa mulai. A'udzu billahi minasy
lagi bajunya, yang kurang rapi silakan dirapikan dulu. Sudah rapi sudah? Sudah? Nah, anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Menghafal Quran surat Atin. Kita menghafal Quran surat Atin. Surat Atin ada berapa kemarin? Surat Atin itu surat yang keberapa? 95. Surat Atin itu menerangkan tentang apa? Wani. Kita sekali tepuk tangan. Mari kita menghafal Quran surat Atin. Sekarang kita akan membahas tentang pesan pokok Quran surat Atin. Surat Atin. Tahu nggak kalian apa itu pesan pokok dari Quran surat Atin? Tidak, belum ya. Karena kita baru mau memulai untuk memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Atin. Surat Atin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang memahami pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Atin. Pertama, tujuan kita adalah siswa mampu memahami pesan pokok Quran surat Atin. Surat Atin dengan baik. Baik, coba kalian perhatikan di depan. Pesan pokok Quran surat Atin yang pertama, surat Atin itu terdiri atas 8 ayat. Diturunkan di kota mana? Maka surat Atin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Pesan pokok yang pertama itu manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna. Manusia punya mata, manusia punya hidung, manusia punya telinga, manusia punya tangan, manusia punya kaki. Sama nggak Kak Salo, manusia sama hewan? Beda. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Pikiran. Kalau hewan tidak punya akal pikiran. Kalau manusia punya akal pikiran. Karena manusia diciptakan Allah dengan sempurna. Punya mata, punya telinga, punya kaki, punya rambut, ya, punya mulut. Mulut untuk apa? Untuk berbicara. Kesempurnaan manusia itu adalah manusia itu bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kalau hewan enggak? Kalau hewan ya enggak? Hewan punya pikiran enggak kalau hewan? Hewan sekolah enggak? Manusia sekolah enggak? Berarti bedanya kalau manusia itu punya akal pikiran, kalau hewan tidak. Yang kedua, manusia harus beriman dan beramal soleh agar tidak masuk ke dalam api neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada. Siapa yang mau masuk surga? Iya, berarti kalau kita mau masuk surga, kita harus beriman dan beramal soleh. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Rehan? Apa? Amal solehnya? Membantu kedua orang tua, menolong teman. Apalagi? Ada lagi yang bisa amal soleh? Apa? Bapak? Menyayangi anak yatim, pinter. Kemudian kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa, terus berzakat. Kalau orang Islam itu harus sholat 5 waktu supaya bisa masuk surga. Hartanya banyak, pangkatnya banyak, tapi tidak sholat maka tidak akan masuk surga. Orang yang tidak boleh sholat itu orang yang apa? Kafir. Kemudian orang yang non-muslim. Terus apa lagi? Ibu nih nifas. Kemudian
datang bulan atau menstruasi itu tidak boleh sholat. Tapi kalau dia lagi dalam keadaan sehat, dia tidak sholat, dia sengaja meninggalkan sholat, maka itu akan berdosa. Siapa orang tuanya yang di rumah sholat? Sholat semuanya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, pesan pokoknya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau kita baik, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita buruk, kita akan dibalas dengan keburukan. Karena Allah memberikan balasan sesuai dengan apa itu? Perbuatan manusia. Kemudian yang keempat, Allah merupakan hakim yang paling adil. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Tidak ada hakim yang adil kecuali Allah. Kemudian kemarin kita sudah konfirmasi tentang tugas kelompok. Kemarin kita sudah bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Alhamdulillah sekarang kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Maka dari itu Ibu akan menyampaikan tugas dari kelompok yang pertama. Baca dengan cermat Quran surat Atin. Kemudian setiap kelompok membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Atin. Kemudian yang ketiga, hasil kerja kelompok dipaparkan di depan kelas. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan. Sekarang Ibu bagi tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan. Perhatikan pesan Quran surat Atinnya. Maju setiap kelompoknya kita breaking dulu. Mari tegak dulu. Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Allah adalah hakim yang adil dan tidak melampaui batas. Allah mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. 4. Manusia harus bersyukur atas ciptaan Allah yang sempurna. 5. Manusia harus mengontrol diri, menghindari perbuatan keji dan murka, dan menjaga iman dan takwa. Manusia harus percaya kepada hari pembalasan dan bertanggung jawab atas perbuatan dirinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Hasil dari
Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pesan pokok Quran Surah At-Tin. 1. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan mulia. 2. Allah adalah hakim yang adil, memberikan keputusan yang sesuai tanpa melebihi batas. 3. Allah mengingatkan manusia akan datangnya hari penghakiman. 4. Manusia seharusnya bersyukur atas anugerah kesempurnaan dari Allah. 5. Manusia perlu mengendalikan diri, menjauhi perbuatan buruk dan dosa, serta menjaga keimanan dan ketakwaan. 6. Manusia harus yakin akan adanya hari pembalasan dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya di dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 3? Hasil dari kelompok 2 apakah sudah bagus? Sudah. Satu bagaimana? Sudah. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pesan pokok Quran Surat At-Tin. Pada ayat 1-3 Allah menyebutkan bahwa Ia menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. 2. Pada ayat 4 Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. 3. Ayat 6-8 Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kesalahan. Namun orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan kebaikan akan mendapat pahala yang tidak akan terputus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah bagus hasil dari kelompok 3? Sudah. Kelompok bagaimana? Sudah. Beri tepuk tangan. Oke, alhamdulillah itu tadi hasil dari pemaparan dari setiap kelompok. Alhamdulillah sudah bagus semua. Beri tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita akan bermain kuis. Di mana kuis itu nanti kita akan mencocokkan antara ayat dan arti dari Quran Surat At-Tin. Silakan menghadap ke depan. Kita akan bermain kuis. Kita mulai. 1, 2, 3.
Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kita cek. Ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3. Betul. Selanjutnya, siap-siap yang belum, fokus dan konsentrasi. Watini wazaitun. Dapat. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Kita cek. 1, 2. Betul. Selanjutnya, konsentrasi. Summa radadnahu asfala safilin. Ayo, sebelah sana. Summa radadna sesungguhnya. Ayo sebelah sini. Sesungguhnya kami telah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita cek ya. 1, 2, 3. Salah. Gak apa-apa. Selanjutnya, konsentrasi lagi. Ayo, konsentrasi. Lama yukadzibuka ba'du biddin. Ayo apa? Apa? Kita cek. 1, 2, 3. Betul sekali. Terakhir, ayo. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa? Sebelah sini belum tadi ya? Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebenarnya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sebenarnya. Kita cek. Kita bersama. 1, 2, 3. Salah, gak apa. Berarti kelompok 3 masih kurang konsentrasi. Kebanyakan. Kebanyakan apa? Bingung. Gak apa-apa. Berarti besok harus ditingkatkan lagi dengan konsentrasi dan fokus. Gak apa-apa. Sekarang kita main lagi. Kita akan mengerjakan soal dengan kuis. Bisa? Oke. Silakan konsentrasi, nggak boleh salah lagi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Apa nama surat yang membicarakan tentang bautin? Apa? Sama-sama. 1, 2, 3. Betul. Soal yang kedua, ada berapakah jumlah ayat pada surat Atin? Ayat. Kita cek. 1, 2, 3. Betul. Kemudian yang ketiga, ayat pertama surat Atin menyebut tin, yang artinya kita cek. 1, 2, 3. Betul. Selanjutnya, ayat
Masya Allah, anak-anak sudah pintar semua ya. Baiklah anak-anak, di sini Bu akan menyimpulkan arti dari surat Atin dalam salah satu surat dalam Al-Quran yang mengandung makna tentang penciptaan manusia, keistimewaan manusia, dan pentingnya menjalin kehidupan dengan keimanan dan amal soleh. Dengan memahami Quran surat Atin, kita diharapkan dapat lebih mengenal nilai-nilai Islam, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin mencintai Al-Quran. Apakah kalian sudah senang dengan pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah memahami pesan pokok dari Quran surat Atin? Sudah. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdiri sebentar. Kita akan sedikit. Baiklah anak-anak, itu tadi speaking kita sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Pesan ibu, tingkatkan lagi hafalan kalian di rumah, dibaca lagi apa itu pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Atin, dan jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Besok bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi